Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarmu hari ini? Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai langkah kita. Amin. Ketemu lagi dengan Pak Awi di Mapel KWU. Setelah kemarin kita melaksanakan ulangan harian, maka kita akan memasuki materi baru, yaitu biaya produksi. Nah, apa saja yang akan dibahas di dalam biaya produksi? Langsung saja kita ke materi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi atau faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi untuk memproduksi produk yang akan ditawarkan ke pasar. Biaya produksi terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya produksi implisit adalah biaya produksi yang terlihat dalam laporan keuangan. Contohnya, biaya kesempatan. Kemudian, biaya produksi eksplisit adalah biaya produksi yang terlihat dalam laporan keuangan. Contohnya, biaya akuntansi dan biaya ekonomi. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya rata-rata atau average cost. Yang keempat adalah biaya marginal. Yang kelima adalah biaya total. Maksudnya seperti apa? Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Jenis biaya yang satu ini mempunyai sifat pasti sehingga bisa dianggarkan secara cepat dan tepat. Yang termasuk dalam biaya tetap misalkan contohnya adalah gaji manajer, depresiasi alat atau mesin, sewa, asuransi, paten, perawatan mesin. Biaya variabel. Jenis pengeluaran produksi perusahaan berikutnya adalah biaya variabel yang besarnya bergantung pada output. Apabila produksi barang semakin tinggi, maka biaya variabel juga akan mengalami peningkatan. Yang termasuk dalam biaya variabel contohnya adalah harga material, harga bahan bakar, upah buruh, biaya energi, reklamasi, biaya lembur. Biaya rata-rata. Average cost merupakan biaya per unit yang akan ditetapkan atau didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi ke depannya. Biaya marginal. Biaya marginal bisa disebut juga sebagai pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui jumlah output maksimal yang bisa didapatkan selama proses produksi dengan menambahkan biaya marginal. Yang terakhir adalah biaya total. Jenis pengeluaran produksi terakhir adalah biaya total yang diperoleh dari penggabungan variabel dan fixed cost. Biaya total ini akan menjadi informasi mengenai jumlah total pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Dalam contoh menghitung biaya produksi, dianalogikan bahwa sebuah perusahaan makanan sehat memproduksi 4.000
pack dalam 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan itu ada beberapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya upah satpam, biaya sewa pabrik. Nah, akumulasi atau perhitungan total biaya produksinya adalah sebesar 18 juta dari total pengeluaran perusahaan tersebut. Kemudian berapa harga untuk setiap pak mie, yaitu 18 juta dibagi dengan 4.000, ketemu 4.500 rupiah. Kemudian yang terakhir, pada produk mie ini kita memprosentasekan 40% dari biaya produksi, sehingga akumulasinya ataupun harga jualnya adalah 4.500 dikalikan 40% kali 4.500, ketemu 6.300 rupiah untuk harga jualnya. Tahap selanjutnya kita akan melakukan studi kasus untuk menghitung biaya produksi. Coba Anda pelajari, ada soal sebagai berikut. Yang perlu Anda cermati adalah pengeluaran ataupun laporan keuangan PT Antara selama 1 bulan. Di sana ada persediaan bahan baku, barang jadi, dan seterusnya sampai ke hijab yang siap dijual. Nah, ini yang kemudian akan kita jadikan sebagai dasar untuk perhitungan atau menghitung di tahap selanjutnya. Dari data yang pertama, maka tahap pertama kita akan menghitung bahan baku yang digunakan. Rumusnya adalah sebagai berikut: saldo awal bahan baku plus pembelian bahan baku min saldo akhir bahan, ketemunya adalah seperti itu, 55 juta. Kemudian tahap 2, biaya produksi. Untuk menghitung biaya produksi, bahan baku plus tenaga kerja langsung plus biaya overhead pabrik, ditemukan lagi sejumlah 90 juta rupiah. Kemudian biaya produksi per unit sama dengan biaya produksi dibagi dengan total unit, ketemunya ada 18.000. Di tahap 3, harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi plus saldo awal persediaan min saldo akhir, ketemu 125 juta. Dan tahap 4, tahap terakhir adalah HPP atau harga pokok penjualan. Rumusnya adalah harga pokok produksi plus persediaan barang awal min persediaan akhir, ketemu 140 juta rupiah. Coba nanti Anda pelajari baik video maupun di PDF-nya di Classroom. Mudah-mudahan Anda paham. Selanjutnya adalah unsur biaya produksi. Apa saja? Yang pertama adalah biaya bahan baku. Apa toh? Unsur pertama yang harus masuk dalam production cost adalah biaya bahan baku. Biaya ini digunakan untuk memperoleh bahan utama yang akan digunakan untuk mengolah produk. Perolehan biaya bahan baku ini didapatkan dari pembelian maupun pengolahan material utama. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang diperlukan oleh perusahaan untuk membayar gaji karyawan bagian produksi. Tenaga kerja langsung merupakan karyawan perusahaan yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Pengeluaran lain yang berkaitan dengan proses produksi di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung disebut dengan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik
ini sering timbul akibat adanya biaya bahan tambahan, proses pengawasan produksi, serta pajak. Demikian video pembelajaran untuk hari ini. Tugas hari ini adalah menghitung harga pokok produksi dari PD Karya Jaya. Selanjutnya, jawaban silahkan ditulis di kolom komentar beserta nama dan kelas. Nanti akan Bapak periksa. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.